Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dibahas beberapa soal mengenai geometri transformasi. Pertama, kita bahas mengenai translasi, tetapi sebelum ke contoh soal, kita ingat kembali bahwa konsep translasi itu apabila ada titik A, X, Y, kemudian ditranslasikan oleh A, B, maka bayangannya adalah X tambah A dan Y tambah B. Kita kerjakan contoh soal nomor 1. Soalnya, tentukan bayangan titik P 3,4 ditranslasi T, maka titik P 3,4 ketika kita translasikan titiknya 2, 3, maka hasilnya adalah P aksen 3 tambah 2, 5, kemudian 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Maka bayangan titik P itu adalah 5,7. Contoh nomor 2, tentukan bayangan garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17 ditranslasi oleh T sama dengan 7 negatif 5. Nah, penyelesaiannya, seandainya X, Y itu ada pada garis 4X tambah 5Y sama dengan 17 dan ditranslasikan oleh 7, negatif 5, maka bayangannya adalah X ditambah 7, Y ditambah negatif 5, atau boleh ditulis Y dikurangi 5. Nah, ini merupakan koordinat bayangannya, maka kita tulis X aksen, Y aksen. Dari X tambah 7 sama dengan X aksen, X tambah 7 sama dengan X aksen, maka kita peroleh X itu sama dengan X aksen, 7-nya pindah ruas menjadi negatif 7. Kemudian, dari Y dikurangi 5 sama dengan Y aksen, maka Y itu sama dengan Y aksen ditambah 5. Nah, sehingga garis 4X tambah 5Y sama dengan 17, bayangannya adalah kita gantikan saja X-nya dengan X aksen dikurangi 7, dan Y-nya diganti dengan Y aksen tambah 5. Kita tulis 4 X aksen dikurangi 7 ditambah 5 dikali Y aksen ditambah 5 sama dengan 17. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali X aksen berarti 4 X aksen, atau ditulis saja 4X. 4 kali negatif 7 hasilnya negatif 28 ditambah 5 kali Y aksen 5Y, 5 kali 5 hasilnya 25 sama dengan 17. Maka hasilnya 4X ditambah 5Y, negatif 28 ditambah 25 hasilnya negatif 3 sama dengan 17. Sehingga hasil akhirnya bayangan dari garis ini adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Pindah ruas kan menjadi positif 3. Akhirnya 17 tambah 3. Maka menjadi 17 tambah 3, 20. Kesimpulannya, bayangan garis 4X tambah 5Y sama dengan 17 ditranslasi oleh 7 dan negatif 5, maka hasilnya adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Berikutnya, kita bahas mengenai refleksi atau pencerminan. Sebelum ke contoh soal, terlebih dahulu kita ingat kembali konsep dari refleksi. Jadi, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y, yang berubah ada pada titik Y-nya. Sedangkan apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu adalah titik X-nya menjadi negatif X. Selanjutnya, apabila titik A ini kemudian dicerminkan terhadap titik asal 0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Kemudian, apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Dan apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Kemudian, apabila titik A, M, N dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2A dikurangi M, N. Jadi, N-nya tetap. Sedangkan apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka bayangannya adalah M-nya tetap, N-nya berubah menjadi 2B dikurangi N. Kita bahas sekarang contoh soalnya. Tentukan bayangan A 5, negatif 7 jika direfleksi terhadap yang pertama terhadap sumbu X. Maka kita tulis A
5,-7 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah X, negatif Y. Berarti A aksen sama dengan X-nya tetap 5, Y-nya dikalikan dengan negatif, maka menjadi positif 7. Begitu. Sekarang yang B, titik A 5,-7 ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Yang berubah itu ada pada titik X-nya dikalikan dengan negatif. Hasilnya negatif 5, negatif 7. Kemudian yang C, titik A 5,-7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X itu kan cerminannya Y, X. Maka dibalik berarti bayangannya negatif 7 dan 5. Yang terakhir, titik A ini dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka selain dibalikan, dia juga dikali negatif. Berarti negatif 7 menjadi X dikalikan negatif menjadi positif 7. Dan 5 pun ditukar, kemudian dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya adalah negatif 5. Soal berikutnya. Titik A aksen 3,2 adalah bayangan titik A oleh pencerminan Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik A. Nah, di sini yang diketahui adalah bayangan titiknya. Ditanyakan titik asalnya berapa. Misalkan titik asal A itu koordinatnya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan titiknya adalah A aksen Y, X. Jadi dibalik ya. Kalau Y sama dengan X itu, maka bayangannya adalah Y, X. Nah, Y, X ini kan merupakan bayangan. Kita tulis X aksen, Y aksen. Nah, dari Y sama dengan X aksen, tadi X aksennya berapa? Ini, 3. Berarti Y itu sama dengan 3. Kemudian dari X sama dengan Y aksen. Y aksennya tadi berapa? Ini, 2. Berarti X itu adalah 2. Sehingga titik koordinat A itu, titik awalnya atau titik asalnya adalah 2,3. Soal nomor 3. Tentukan bayangan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 12 jika direfleksi oleh sumbu Y. Nah, misalkan X, Y itu ada pada garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Maka apabila X, Y itu direfleksi terhadap sumbu Y, kita tulis sumbu Y di sini, bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi yang berubah itu ada pada titik X-nya. Nah, negatif X, Y ini adalah bayangannya, sehingga kita tulis X aksen, Y aksen. Dari negatif X sama dengan X aksen, maka X itu sama dengan negatif X aksen. Dan Y sama dengan, apa nih di sini? Y aksen. Sehingga awalnya garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 12 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya tinggal kita ganti saja. X-nya dengan negatif X aksen dan Y-nya diganti dengan Y aksen. Berarti 2 kali negatif X aksen boleh dikurangi 3, Y-nya diganti dengan Y aksen. Sama dengan 12. 2 kali negatif X aksen berarti negatif 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Nah, sebetulnya sampai sini ini sudah menjadi bayangan dari garis ini ya. Tetapi alangkah lebih baik apabila kita kalikan saja dengan negatif 1 agar koefisien pada variabel X-nya positif. Berarti hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Soal selanjutnya. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan X, Y itu ada pada parabola ini. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Sama dengan kita tulis ini X aksen, Y aksen. Nah, berarti dari negatif Y sama dengan X aksen, maka Y itu sama dengan negatif X aksen.
Kemudian dari negatif X sama dengan Y aksen, maka X itu sama dengan negatif Y aksen. Sehingga persamaan parabola yang awalnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 8, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka untuk mencari bayangannya, tinggal kita ganti saja Y-nya dengan negatif X aksen dan X-nya diganti dengan negatif Y aksen. Kita peroleh Y-nya ganti dengan negatif X aksen, X-nya dengan negatif Y aksen dikuadratkan, dikurangi 4 kali negatif Y aksen, ditambah 8. Kita hilangkan saja aksennya, berarti hasilnya negatif X sama dengan negatif Y dikuadratkan, berarti positif Y kuadrat. Negatif 4 kali negatif Y hasilnya positif 4Y ditambah 8. Nah, ini sudah menjadi bayangan parabola. Tetapi kalau misalnya kita ingin membuat ruas kirinya menjadi positif, kita kalikan saja ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah positif X sama dengan negatif Y kuadrat dikurangi 4Y dikurangi 8. Sekarang kita ke bahasan rotasi atau perputaran. Sebelum ke contoh soal, kita bahas terlebih dahulu materi dari rotasi yang pusatnya 0,0. Bayangannya akan kita peroleh dari cos alfa negatif sin alfa, cos alfa. Kemudian dikalikan dengan X, Y. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A negatif 8,12 jika dirotasi oleh RO, berarti kan ini pusatnya 0,0 ya. 30 derajat. Bayangan yang diperolehnya itu dari X aksen Y aksen sama dengan cos alfa. Alfanya kita ganti saja dengan 30 derajat. Berarti cos 30 derajat negatif sin 30 derajat, kemudian sin 30 derajat, dan cos 30 derajat. Dikalikan dengan X, Y. Nah, kita tulis lagi X aksen Y aksennya sama dengan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Negatif sin 30 derajat hasilnya adalah negatif 1/2. Sin 30 derajat 1/2, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Dikalikan dengan X dan Y. Mohon maaf ya, ini tadi belum diganti, seharusnya langsung ganti saja dengan negatif 8 dan 12. Maka X aksen, Y aksen, di sini ya ditulisnya sama dengan 1/2 akar 3 dikalikan dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 4 akar 3. Kemudian ditambah negatif 1/2 dikalikan dengan 12. Hasilnya negatif 6. Kemudian yang kedua, 1/2 dikalikan dengan negatif 8. Hasilnya negatif 4. Ditambah 1/2 akar 3 dikalikan dengan 12. Maka hasilnya 6 akar 3. Dari sini kita memperoleh bayangan titik A itu adalah, kita tulis A aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan X-nya negatif 4 akar 3 ditambah negatif 6, atau kita tulis saja dikurangi 6, dan Y aksennya negatif 4 ditambah 6 akar 3, kita tulis saja 6 akar 3 dikurangi 4. Sekarang kita bahas rotasi pada pusat M, A, B. Nah, pada pusat 0,0 kan awalnya X aksen Y aksen. Sekarang beda, karena ada pusatnya A, B, maka setiap X dikurangi dengan A dan setiap Y dikurangi dengan B. Di sini juga sama, X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, X dikurangi A dan Y dikurangi B itu sebetulnya kan bisa dipisah menjadi X aksen, Y aksen, kemudian A, B. Selanjutnya, A dan B ini awalnya pengurangan pindah ruas ke ruas kanan menjadi penjumlahan A, B. Maka inilah bayangan apabila dirotasi dengan pusat M, A, B. Sekarang kita bahas satu contoh soalnya. Tentukan bayangan titik B 6, -7 jika dirotasi oleh R, M 45 derajat. Dengan M-nya itu adalah negatif 2,5. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan, di sini kan cos alfa ya, alfanya kita ganti dengan 45 derajat. Berarti cos 45 derajat, negatif sin 45 derajat, sin 45 derajat, dan cos 45 derajat. Dikalikan dengan X dikurangi A. X-nya 6, kita tulis dikurangi A. A itu adalah pusatnya. Berarti di sini negatif 2.
Dan Y dikurangi B. Y-nya negatif 7, B-nya 5. Berarti negatif 7 dikurangi 5. Dan ditambah dengan A, B. Berarti A-nya negatif 2, B-nya 5. Kita tulis lagi X aksen Y aksen sama dengan cos 45 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Negatif sin 45 berarti negatif 1/2 akar 2. Sin 45 setengah akar 2 atau 1/2 akar 2. Cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Nah, ini kita sederhanakan 6 dikurangi negatif 2. Berarti kan ini 6 tambah 2 ya. 6 tambah 2 hasilnya 8. Negatif 7 dikurangi 5 hasilnya negatif 12. Ditambah negatif 2, 5. Lagi-lagi di sini kita menjumpai operasi perkalian pada pecahan. Berarti caranya 1/2 akar 2 dikalikan dengan 8, kita peroleh 4 akar 2, ditambah dengan negatif 1/2 akar 2 dikalikan dengan negatif 12, hasilnya positif 6 akar 2. Kemudian 1/2 akar 2 dikalikan dengan 8, kita peroleh 4 akar 2, ditambah 1/2 akar 2 dikalikan dengan negatif 12, kita peroleh negatif 6 akar 2. Kemudian ditambah dengan negatif 2, 5. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti 4 akar 2 ditambah 6 akar 2 hasilnya adalah 10 akar 2. Ditambah dengan negatif 2, berarti kita tulis dikurangi 2. Selanjutnya, 4 akar 2 ditambah negatif 6 akar 2, hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, jadi bayangan titik B adalah, kita tulis B aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan X-nya 10 akar 2 dikurangi 2, Y aksennya adalah negatif 2 akar 2 tambah 5, atau boleh kita tulis 5 dikurangi 2 akar 2. Nah, inilah caranya untuk mencari bayangan titik jika dirotasi pada pusat A, B. Untuk bayangan pada garis atau bayangan pada parabola, pada prinsipnya sama saja langkahnya seperti ini. Hanya mungkin nanti yang membedakan itu ada variabel X dan Y-nya.